diriwayatkan oleh Ibn Asakir dari Ibnu Mas'ud, disabdakan oleh beliau, "Thalathun hunna aslu kulli khati'ah fattaquhunna wahdharuhunna." Ada 3 perkara yang menjadi asal muasal segala dosa anak Adam. 3. Fattaquhunna, hati-hati terhadap ketiganya. Wahdharuhunna, hindarkan ketiga-tiganya. Pertama, hati-hati, artinya kita harus waspada, aktif terus, ini on terus ya. Dan kemudian tinggalkan, jangan dilayani. Sekali kita menjadikannya tamu dalam diri kita, maka kita akan dikuasai. Ini lebih dahsyat daripada orang-orang Israel yang menduduki Palestina itu. Sekurang-kurangnya Israel dengan Palestina kan lama ya. Tidak langsung serta-merta berhasil mencaplok begitu kan. Tapi kalau yang namanya yang 3 ini datang bertamu ke dalam hati kita, kita terima, susah kita selamat. Jadi kata Rasul, fattaquhunna, hati-hati dengan ketiga-tiganya, wahdharuhunna, lalu hindarkan. Apa yang pertama? Iyyakum wal kibra. Jagalah dirimu dari sombong. Nah, itu dia. Jagalah dirimu dari sombong. Mengapa? Fa inna iblis hamalahul kibru ala alla yasjuda li Adam. Karena sesungguhnya iblis dikuasai, ditunggangi oleh sombong untuk tidak sujud kepada Adam. Itu dia. Untuk tidak sujud kepada Adam. Sombong itu. Dan dalam pada dia bersombong itu, drive-nya adalah dengki tadi. Terusik kenyamanan dia. Dari tanah kok tiba-tiba aku disuruh sujud. Bercampur kan, terasa kan antara sombong dengan dengkinya itu, campur kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul sabdakan wa iyyakum wal hirsa. Jaga dirimu dari rakus. Dari rakus bapak-bapak ibu-ibu. Mengapa? Fa inna Adam hamalahul hirsu ala an akala minas syajara. Karena sesungguhnya Adam dan tentu Siti Hawa juga dikuasai oleh sifat rakus ketika memakan buah yang terlarang itu. Itu karena digoda iblis atau karena rakus? Rakusnya mengiyakan iblis. Rakusnya mengiyakan. Memang iblis niup. Mau kekal abadi enggak? Gimana caranya? Makan tuh. Emang kamu enggak pernah heran? Ngapa kok yang lain diizinkan, yang satu itu aja enggak? Itu pohon keabadian. Kalau kamu mau abadi, makan tuh. Siti Hawa gitu ya. Ntar ya saya bilang dengan abang. Nah, kayak gitu. Kalau kita kan panggil abang, bilang dengan abang. Bang, tuh kita makan yuk. Oh nggak boleh. Tapi kata bapak-bapak tuh bagus supaya kita abadi kayak malaikat. Oh gitu ya. Iya. Mulai menginginkan sesuatu. Akhirnya dua-duanya ngambil cempleng, rakus. Apa yang terjadi? Perintah Allah terlanggar. Nah jadi bapak-bapak ibu-ibu ya,
Jangan ditengok besar kecilnya dosa saja, tapi tengok siapa yang dilanggar gara-gara perbuatan dosa itu. Ini kan berapa harganya nih? Sampai 5.000. Anggap jalan 5.000 ya. Ini kawasan elit. Nah, gitu. Celingak-celinguk tak ada orang hilang. Kalau ketahuan nama yang punya pun kira-kira akan diminta ganti kan? Mau ibu. Sementara toko banyak. Akan marah nggak? Kecil jadinya kan dosanya kan? Kecil. Tapi jangan lihat 5.000-nya. 5.000-nya. Bukan. Siapa yang diingkari gara-gara yang 5.000 ini, gitu loh. Gitu. Sikitnya. Masa itu aja dipanjang-panjangin? Bukan itu. Siapa yang diingkari, yang dipunggungi, yang dilawan gara-gara itu? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Apalagi kenyataannya semuanya diperkenankan kecuali yang satu. Kok ngebet? Nah, tuh. Saya pernah ditanya oleh seseorang, ya, Ustadz, ngapa sih babi itu haram? Ngapa babi itu haram? Apa jawabannya? Saya nggak tahu sih. Yang saya tahu Allah bilang haram. So, menurut sains, tunggu dulu. Kata Allah haram. Ya udah haram. Iya Ustaz, tapi menurut sains, iya. Bisa aja sains bilang begitu. Sama dengan begini. Ngapa kamu wudhu mau sholat? Menurut sains kan bisa dengan tisu aja. Oh nggak bisa loh Ustaz. Lah bisa kan? Giliran ini lu nggak mau, lu patuh. Giliran yang haram, kenapa kok harus haram? Akhirnya kan emangnya kok ngotot ke babi sih? Emang ayam habis apa? Ayam habis, itik habis, kerbau habis, kambing habis apa? Kok ngeyelnya tuh di babi. Nah, jadi lalu dibuat teori begini. Dulu babi itu banyak, lepas itu kan sering dimakan dia punah. Jadi untuk menjaga agar tak punah diharamkan oleh Allah. Nah sekarang babi sudah nggak punah lagi, gimana? Kan cerita kedai kopi namun. Kita yang beriman, kenapa haram? Allah bilang haram. Ya kenapa diharamkan Allah? Tanya aja langsung. Tanya aja. Nah kamu gimana? Aku ikut kata Allah aja. Haram ya haram, dah selesai. Selesai. Kan kita iman Pak, mukmin Pak, percaya Pak. Jadi tentang perkara ini ya, percaya itu kan terbagi dua itu. Caranya itu, ada yang langsung terima, maka itu jalurnya Abu Bakar Siddiq. Langsung percaya, terima, no comment. Satu kampung bilang begini, no. Saya bilang, Nabi Muhammad bilang, kalau itu yang beliau bilang ya, itulah yang aku yakini. Selesai. Yang satu lagi di utak-atik dulu, dibahas dulu, di ini dulu. Baru dipercayai, baru diterima. Gimananya ya ini secondary class, ini kelas kedua imannya ini. Para ulama sepakat ini, jadi jangan merasa hebat kali. Aku baru bisa menerima judi itu haram setelah aku analisa, ternyata judi itu begini. Oh benar Allah, Anda imannya tuh kalah dengan yang pertama tadi. Jangan judi, oke, berhenti. Nah, gitu. Rakus nih kayak gitu juga. Jaga dirimu dari rakus. Karena Adam dan Hawa ditunggangin oleh rasa yang satu ini ketika makan buah dari pohon terlarang. Terakhir, wa iyyakum wal hasad. Jaga dirimu dari dengki. Fa inna bani Adam,
sesungguhnya kedua anak Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Sesungguhnya kedua anak Adam ketika yang salah satu membunuh yang lain, sahabatnya adalah dengki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan ya. Jadi itu tadi perkara-perkara yang terkait dengan dengki. Sekarang bahayanya kayak apa dengki itu? Dalam salah satu hadis yang lemah ya. Dalam hadis yang lemah, bukan hadis yang dibuat-buat ya, hadis yang lemah. Tapi maknanya benar. Makanya dimasukkan di dalam beberapa kitab hadis yang kuat ya. Abu Daud memasukkannya dalam himpunan hadisnya. Dikatakan begini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hattab. Iyyakum wal hasad, jaga dirimu dari dengki. Jaga dirimu dari dengki. Napa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Dengki itu memakan semua kebaikanmu. Kama ta'kulun nar al-hatab. Persis seperti api yang memakan kayu bakar. Makanya nanti, ini sekurang-kurangnya saya sudah ingatkan dari sekarang ya. Ya. Kalau di akhirat nanti tiba-tiba tabungan kosong. Kemungkinan besar gara-gara dengki. Nah, ketika itu entah bapak-bapak, ibu-ibu ingat dengan ceramah ini entah tidak, wallahu a'lam lagi. Iya, Ustaz Iskandar dah bilang dulu ya. Kita berdoa semoga tidak ada amal kebaikan kita yang hangus gara-gara dengki ini. Amin ya rabbal alamin. Baik saya maupun bapak. Karena tadi kan sudah jelas itu, tidak ada satupun yang selamat dari dengki. Yang ada hanya orang yang mengata-ngatakan kedengkiannya atau menyembunyikan kedengkiannya. Yang ada hanya itu saja. Baik yang menyembunyikan atau tidak, sama-sama belum dikatakan selamat dari dengki. Nanti ada obatnya. Baru dikatakan selamat. Jadi dengki itu bagaikan api yang membakar kayu bakar. Cepat habisnya, Pak. Cepat. Dan lepas itu dia meninggalkan aroma panas, hawa panas. Tamsilan Nabi ini luar biasa, seperti api yang membakar kayu bakar. Saya tertariknya tidak hanya karena kecepatan si api membakar kayu bakar, tapi kok api gitu. Api kan panas. Oh iya, orang dengki itu panas kan. Panas saja bawaannya. Panas. Panas. Mandi pun dia masih tetap terasa apa? Panas. Berenang pun dia masih tetap terasa panas. Itu dengki. Saya katakan hati-hati. Karena apa? Dalam hadis Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dikatakan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik dengan cara menjatuhkan kehormatannya atau dengan cara kezoliman yang lain, dengan cara menjatuhkan kehormatannya atau dengan cara kezoliman yang lain, hendaklah ia minta dihalalkan, minta maaf pada hari ini, kata Rasulullah. Jadi kalau Rasul bilang pada hari ini adalah masa dulu, sekarang saya bacakan hadis Rasulullah pada hari ini ya sekarang. Hendaklah dia minta maaf
pada hari ini sebelum datang hari kiamat, di mana ketika itu tak lagi bermanfaat dinar maupun dirham, nggak ada gunanya lagi. Kenapa gitu? Kata Rasul, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau umpamanya enggak minta maaf, maka sekiranya nanti di akhirat itu ya, amal soleh kita ini akan diambil oleh orang yang kita zolimi sesuai dengan kadar kezoliman yang kita lakukan pada dia. Nih hati-hati, hidup bertetangga hati-hati. Jangan kira kezoliman itu barang ringan. Tidak terasa ruah 40 tahun bertetangga. Dan udah 40 tahun berbagai macam kezoliman terjadi. Hati-hati, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena di akhirat nanti kebaikan kita akan dipakai buat nutupin kezoliman itu. Kalau kezoliman kita lubangnya 1 senti, ya ambil kebaikan tutup. Tapi kalau kezolimannya 1 kilo, Masya Allah. Sementara kebaikan kita hanya 500 gram. Apa akal? Kata Rasul, kalau kebaikannya habis, diambil kejahatan, keburukan orang yang dizoliminya, dipindahin ke dia. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir ya sebelum kita tutup ini, apa obatnya? Apa obatnya? Jadi ini baik yang dengki terang-terangan maupun dengki sembunyi-sembunyi ya. Nah, ini obatnya yang ini nih. Kita dengar dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dikatakan oleh beliau, "I'lam annal hasad minal amrad al-azimah lil qulub." Seketahuilah bahwasanya dengki termasuk di antara penyakit-penyakit yang berat bagi hati. Berat. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Dan penyakit-penyakit ini tidak dapat disembuhkan melainkan dengan ilmu dan amal. Wal ilmun nafi' li maradi al hasad huwa an ta'rif tahqiqan anna al hasada dararun 'alaika fid dunya wad din wa annahu la darara fihi 'alal mahsud fid dunya wad din bal yantafi'u bihi fihima. Ilmu yang bermanfaat untuk menyembuhkan dengki adalah, tadi obat dengki itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat untuk masalah dengki, untuk ngobatin dengki ini adalah benar-benar kita mengetahui secara mendalam bahwasanya dengki adalah suatu kemudaratan baik di dunia dan di akhirat bagi si pendengki, dan tidak merupakan kemudaratan bagi yang didengki di dunia maupun di akhirat. Bahkan dia akan bermanfaat dengan kedengkian kita terhadap dirinya. Jadi umpama nih, saya dengki sama si ini. Dengki saya pada dia tidak akan membawakan bahaya bagi dia. Kita harus tahu itu. Tapi justru saya yang mendapatkan bahaya, mudarat, ketidakmudahan hidup, darar terus gara-gara dengki saya pada dia. Bahkan dengki saya pada dia adalah manfaat yang besar bagi dia. Nah, coba. Di akhirat tiba-tiba amal saya habis, ngapusin punya dia ini.
Tiba-tiba keburukan dia dipindahin ke saya gara-gara dengki saya pada dia. Ini harus dikuasai benar-benar. Harus diketahui dan disadari oleh setiap kita. Makanya let it go. Let it go. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Tahan lidah untuk tidak membicarakan kedengkian. Ketika dia muncul, ingatkan diri. Kalau perlu tempeleng. Ngapa kamu nih? Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Orang yang larut dalam kesombongannya, dalam kedengkiannya, dalam keiriannya, dalam amarahnya. Coba. Oh iya ya. Nggak sadar dia tuh. Tempelengan sendiri. Astagfirullahaladzim, kok aku dengki ya? Stop itu insya Allah langsung, kok aku dengki? Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita istighfar atas kedengkian kita terhadap saudara kita itu lebih bagus. Tapi kalau kita ucapkan, minta maaf. Kalau kita tunjukkan, minta maaf. Saya dengki pada dia, saya bilang-bilang sama orang, saya harus minta maaf pada dia. Dan saya sampaikan kesalahan saya kepada yang ini. Supaya tidak beranak pinak dia. Mohon maaf ya. Jadi kesini dan juga kesini banyak kerjanya. Doa-doakan saja untung-untung dia belum pindah dari rumah itu. Rupanya mendengar dengki kita, dia langsung WhatsApp, seret, langsung Instagram, seret, masuk Facebook. Ya Allah ya Rabbi. Dalam satu hari sudah jutaan kilometer itu berjalan-jalan. Coba. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau pingin selamat dari dengki, ketahui bahayanya, sadari bahayanya, dan sadari betapa kita rugi gara-gara dengki itu. Lalu beramallah. Karena sesungguhnya amal baik menutup amal-amal yang buruk. Amal baik menutup yang buruk. Amal baik menutup yang buruk. Coba kayak sholat subuh tadi, kita kerjakan sholat rawatibnya. Sholat rawatibnya menutup semua yang buruk dalam sholat wajib kita. Nah, seperti itu. Istighfar kita tadi menghilangkan semua cacat yang ada di dalam sholat yang kita lakukan. Makanya setelah sholat jangan segan-segan. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Karena apa? Itu baik, menutupi yang buruk. Dalam dengki juga seperti itu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ada yang mau ditanyakan? Semoga tak ada ya. Kita semuanya pengalaman dalam dunia dengki. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang satu ini, menjaga kita dan keluarga kita ya. Dan Allah tidak menjadikan kita orang yang bangkrut melalui dengki ini. Amin ya rabbal alamin.